Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nuraini Ramadhani, NIM 17111075. Hari ini saya akan membahas mengenai branding yang saya ajukan, yaitu bernama RN Ramadhani. Kenapa namanya RN Ramadhani? Yang pertama adalah branding. Di sini saya membuat logo RN Ramadhani itu dari golden ratio. Sudah terlihat di sini bagaimana golden ratio tersebut saya ambil. Kemudian kenapa sih saya pilih namanya RN Ramadhani? Mungkin sebagian ada yang bingung kan, karena yang pertama itu diambil dari RN Ramadhani, karena dari nama saya sendiri, Rizky Nuraini Ramadhani. Kenapa nggak Ramadhani Store atau Rizky Store atau Nuraini Store? Nggak, saya nggak memilih itu karena yang pertama, image yang diambil dari nama saya itu kan islami banget. Menurut saya nanti kalau orang yang begitu mendengar langsung berpikir, oh ini toko kerudung, oh ini toko apa gitu. Enggak. Jadi karena dari awal memang orang-orang tahu saya itu basicnya dari menulis. Ini di sini adalah toko atau reseller yang menjual buku. Kemudian yang kedua, alasannya adalah trusted. Seperti yang saya sudah jelaskan, orang-orang tahu saya dari tulisan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena profil saya itu sudah ada, jelas orang-orang tahu saya itu kerja di mana gitu. Jadi selain saya punya RN Ramadhani Store, saya itu juga bekerja freelance sebagai konten kreator. Lebih tepat ya, di sini saya bikin caption buat promosi suatu toko atau account di Instagram. Terus yang kedua, karena saya bekerja freelance di Jejak Publisher. Nah, dan itu bisa diambil kapan aja jobsnya. Kemudian yang ketiga, karena jelas RN Ramadhani Store jelas belum pernah ada, walaupun ya itu terinspirasi, nanti akan kita bahas. Lanjut, strategi branding. Di sini RN Ramadhani Store terinspirasi dari, ya bisa dibilang, merek NYX. Kenapa? NYX itu kan nama dari Dewi Yunani. Terus kenapa RN Ramadhani? Ya karena saya merasa nama RN Ramadhani itu belum pernah ada dan trusted atau bisa dipercaya, karena itu berawal dari nama pribadi saya. Kemudian lanjut, ini adalah contoh produk yang saya kelola. Yang pertama, saya menyediakan jasa membuat caption, dan itu sebenarnya semua orang bisa kontak saya, bisa lewat account IG untuk tanya atau konsultasi. Sebenarnya kalau konsultasi boleh lah, gratis. Tapi kalau untuk project seperti membuat caption, ya itu ada sendiri. Dan itu yang saya kelola. Yang kedua, ada buku. Ya seperti yang sudah saya bilang, saya tuh basicnya dari awal saya menulis. Saya ikut lomba, terus ikut dalam kontributor atau penulis di buku, dimana mereka itu dapat royalti dari buku tersebut. Nah, dan itu harga dari buku yang bisa kita ambil itu jauh lebih murah dari pasaran. Nah, kemudian kita jual dengan harga yang sesuai pasaran. Nah, itu di situ saya mendapat 100.000. Saya jual judul buku Menenun Rinai Hujan. Itu menulis bersama dengan Bapak
Sapardi Djoko Damono. Ya, itu yang laku yang pertama. Yang kedua ada skincare, yaitu awalnya karena sebenarnya saya tuh ada 3 macam. Yang pertama jasa menulis caption, lalu yang kedua adalah jual buku, dan yang ketiga adalah dropshipping. Sampai sekarang masih saya lakukan karena itu penghasilannya lumayan. Jadi siapapun bisa minta tolong ke saya atau ke WA saya, kemudian nanti mereka akan transfer uangnya lewat by Dana, bisa OVO ataupun bank. Selanjutnya target pasar. Yang pertama adalah pembaca buku atau orang yang gemar menulis. Nah, itu suka banget orang-orang yang suka nulis tuh paling suka sama buku yang istilahnya nulis bareng kayak gitu. Jadi ya sebisa mungkin saya itu harus bisa masuk ke itu kalau mau jualannya bersama penulis terkenal kayak gitu. Terus yang kedua, emang targetnya adalah remaja dari yang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Itu maksudnya seperti yang tadi saya bilang, dropshipping, dan itu saya bisa lumayan mengkantongi uang dari hasil penjualan itu. Saya jualnya lewat Shopee, lewat Bukalapak, lewat Tokopedia, dan nanti mereka akan transfer ke saya, kemudian saya yang belikan. Jadi saya promosinya lewat WA sebetulnya. Nah, di WA itu mereka akan bertanya-tanya. Nah, itu bertanya-tanya terus saya belikan lewat dari Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Kemudian restoran, tempat kuliner, itu karena tadi pekerjaan saya sebagai pembuat caption. Jadi di sini menjual caption untuk istilahnya iklan gitu, iklan di tempat kuliner secara online, dan itu pembayarannya via transfer. Reseller ya, yang tadi saya jual buku, saya beli buku kemudian saya jual lagi. Sebetulnya bukunya itu buku yang baru-baru ini sih. Lanjut, strategi marketing. Untuk memenuhi permintaan pelanggan perlu 4 produk, price, place, promotion. Produk yang dibutuhkan itu sama milih primer karena itu sangat penting, dan yang kedua adalah sekunder. Sekunder itu yang kedua yang enggak terlalu dibutuhkan tapi juga perlu gitu. Ya contohnya buku. Kalau yang tersier itu kan barang mewah. Nah, karena peminatnya sedikit, jadi saya nggak reseller barang mewah. Kemudian ada harganya itu saya menjaga harganya itu harus yang sesuai pasaran atau di bawah pasar. Kemudian ada tempat yang digunakan itu sebetulnya tadinya saya bisa COD. Kalau ada yang nggak mau membayar ongkirnya itu bisa COD, dan itu tempatnya promosinya bisa lewat Instagram, WhatsApp, dan Shopee. Promosi lewat postingan juga lewat Instagram, WhatsApp, dan Shopee, juga Bukalapak dan Tokopedia. Referensi dari Kotler Phillips, Armstrong Gray, Prinsip-prinsip pemasaran 2008, Jakarta, Erlangga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.